komen. Masuk, silakan duduk Dinda. Iya, Bu. Gimana kabar Dinda hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, jadi apa aja kegiatan Dinda hari ini? Tadi pergi ke sekolah, terus nyampe di kelas, taruh tas, terus langsung ke lapangan karena anak kelas main volley, Bu. Jadi supporter gitu. Jadi hari ini ada kelas meeting ya. Iya. Jadi sebelumnya apakah Dinda pernah mengikuti konseling seperti ini? Pernah sih, Bu. Pernah. Jadi tahu apa itu konseling? Enggak. Jadi sini Ibu perjelas lagi ya. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor. Di sini konselor itu sendiri dengan konseli atau nanti itu siswa atau Dinda. Jadi di sini Ibu nanti berperan untuk membantu Dinda mengatasi masalah-masalah Dinda. Tapi memang nggak sepenuhnya nanti Ibu yang membantu, itu karena keputusannya ada Dinda lagi. Jadi nanti Ibu cuma bisa mengarahkan yang mengambil keputusan Dinda. Jadi di sini Dinda jangan takut mencerita apapun, karena di sini kita memegang teguh asas kerahasiaan. Jadi segala bentuk data nanti ataupun apapun yang akan Dinda ceritakan nanti cukup Ibu dan Dinda aja yang tahu. Bisa Dinda pahami? Bisa, Bu. Bisa. Jadi gimana Dinda udah siap kita melakukan tahap konseling selanjutnya? Bisa. Jadi apa yang mau Dinda ceritakan ke Ibu? Jadi gini, Bu, Dina kalau lagi mengkonseling soal nilai. Jadi kan kemarin waktu meet kan Dina nilainya turun. Jadi mungkin karena juga banyak problem dari rumah, dari sekolah pun pertemanan gitu kan, Bu. Terus sebenarnya kayak mempengaruhi ke Dinanya juga. Jadi karena Dina sekarang ini kayak takut gitu kan, Bu, nanti kan sekarang udah kelas 12, jadi takutnya nanti nggak keterima SN apa kan nilai buat semester 5 sekarang menentukan buat terjaring SN apa enggak gitu kan, Bu. Nah kemarin ini juga waktu turun tuh jauh, Bu, jadi mama juga marah gitu kan, Bu. Terus sebenarnya kayak juga ada problem dari keluarga, tekanan gitu kan, Bu. Nah jadi itu yang bikin Dina tuh kayak nilainya turun, tapi mama nggak ngerti soal itu, Bu. Terus juga sekarang juga lagi bingung, Bu, soal kuliah gitu kan, Bu, soal ekonomi juga, biayanya gimana gitu kan. Terlebih lagi dari izin orang tua juga nggak ngizinin buat jauh-jauh gitu kan, Bu. Kemarin ini sempat mengizinnya sih, Bu, cuman karena mungkin ada omongan dari luar yang bikin mama tuh kayak berubah pikiran gitu, jadi nggak diizinin buat Dina tuh bisa kuliah jauh-jauh gitu, Bu. Sedangkan Dina tuh udah punya ya planning sendiri gitu kan, Bu. Tapi tiba-tiba gagal, terus dijatuhin tiba-tiba karena kata mama ngapain kuliah jauh-jauh, di sini juga ada yang dekat gitu kan. Cuman kan kita ngelihat dari keterima atau enggaknya sama yang dekat ini gitu kan, Bu. Karena juga di SMA 3 ini juga banyak yang ambil jurusan yang sama di universitas itu kan nggak bisa. Nah jadi udah Dina jelasin ke mama tapi mama nggak ngerti. Terus juga kata mama kalau misalnya jauh-jauh tuh ya sih, Bu, benar, ada benarnya kata mama. Nanti kalau jauh-jauh tuh susah buat komunikasi juga nanti. Terus nanti kalau sakit nggak ada yang beresin gitu kan, Bu. Tapi balik lagi ke planning tadi, Bu. Jadi Dina lagi stres aja sih, Bu, soal itu kuliah, terus nilai juga turun sekarang gitu, Bu. Jadi tadi Dinda bilang masalah pertama Ibu kita ambil dulu kesimpulan dari semua cerita Dinda. Pertama masalah di rumah. Jadi Dinda bilang ada masalah tentang perkuliahan, perdebatan lah itu bisa dibilang, perdebatan tentang kuliah. Sebelumnya pernah nggak betul-betul diskusi ke mama atau ke keluarga? Udah pernah sih, Bu. Bahkan kayak sering juga buat konsultasi gitu kan, Bu.
Mama tuh suka berubah-berubah pikiran, misalnya kayak sekarang nih setuju, oke boleh ngambil ini, terus nanti tiba-tiba udah dipersiapin itu kan Bu, misalnya udah konsul juga ke ibu, kayak apa namanya, ngasih tahu ke ibu mau ambil jurusan ini gitu kan Bu, tapi tiba-tiba nanti kalau udah dilaporin ke ibu terus tiba-tiba mama berubah pikiran kayak gitu Bu. Jadi kalau Dinda sendiri terima nggak keputusan dari mama Dinda? Kalau dibilang terpaksa nerima sih Bu, karena juga apa namanya, kalau misalnya dilawan pun kan apa namanya, nanti misalnya mama nggak ngerestuin itu tapi Dina juga mau maksa ngambil ini, nanti tiba-tiba emang berhenti di tengah jalan gitu, itu yang dipikirin sih Bu. Berarti kan di sini karena pengaruh dari orang luar gitu mama, jadi nggak konstan gitu lah kayaknya. Jadi coba lagi, kalau memang Dinda ada misal plan yang pertama Dinda terniat dari hati, ya misalnya mana kemarin pilihan Dinda ke Semarang. Ke Semarang, misalnya gitu. Kalau memang memang plan Dinda memang ke situ, memang kuat hati Dinda di situ, kenapa nggak lagi cerita ke mama? Misalnya kalau ya tadi benar kata Dinda, misalnya komunikasi sekarang kan kita zaman udah canggih, bisa kita PC segala macam, ngasih kabar beberapa menit. Asal ada kejadian di sini mau ngasih kabar ke Semarang nggak sampai 1 menit kan udah sampai kabar gitu. Kalau untuk sakit itu kan memang kita nggak minta kita kasih kita dulu, tapi insya Allah pasti ada aja itu kalau udah kita udah jauh. Cuma kan ibu kan juga jauh gitu, pasti ada aja yang lebih mudah kan gitu. Jadi kalau untuk itu coba lagi beri pengertian ke mama, karena kan yang menentukan ke masa depan kita itu ditentukan oleh ridho orang tua kita. Cuma kalau kitanya sendiri berat melaksanakan, pasti ke depannya pasti akan berat juga. Udah pernah Dinda diskusikan lagi itu tuh, akhir-akhir ini belakangan ini udah pernah Dinda diskusikan lagi dari terakhir yang Dinda kondisi ke ibu belum coba lagi diskusikan. Jadi karena ini kan menentukan gimana ke depannya Dinda, ditentukan dari sekarang. Dari itu tadi Dinda bilang gara-gara masalah ini mid kemarin turun. Nah itu menurut Dinda selain itu faktor itu apa yang menyebabkan Dinda dari ini? Tekanan sih Bu. Kenapa? Karena kayak misalnya Bu, Dinda kan sekolah, habis sekolah tuh pulang jam 2:30. Nah jam 2:30 tuh palingnya nanti nyampe rumah bikin tugas lagi, terus nanti malamnya habis maghrib itu kan harus les lagi, harus bimbel lagi Bu. Tapi mama tuh kayak nggak paham gitu loh Bu, jadi kayak Dinda dituntut harus terus belajar. Kadang kan kita juga butuh istirahat kan Bu, apalagi Dinda juga udah belajar dari pagi sampai malam gitu kan Bu. Terus tapi mama kayak masih belum ngerasa puas dengan apa yang Dinda lakuin, apa yang Dinda laluin. Terus kemarin waktu itu turun kan Bu, dibilang sama mama Dinda main-main ini terus, kayak nggak ada belajar gitu kan Bu. Padahal Dinda juga udah berusaha gitu. Dinda kan juga nggak mau kan Bu nilainya turun, cuman pasti ada juga faktor-faktor yang bikin, tapi mama tuh nggak ngerti gitu kan Bu. Terus tapi mama bilang Dinda harus harus belajar terus, harus nggak boleh main-main gitu. Sebenarnya kan benar, cuman kan kadang kita juga butuh yang namanya istirahat gitu kan Bu. Terus tapi itu yang nggak bikin mama tuh ngerti. Jadi kemarin waktu mid semester itu ada remedi Dinda? Ada Berapa? yang remedi 2 kan, tapi udah selesai semua dia apa kan? udah. Nah jadi itu remedi baru. Untuk semester ini kira-kira gimana prediksi Dinda, nilai Dinda akan sama-sama mid kemarin atau ada peningkatan? Kayaknya ada peningkatan. Berarti dari yang mid kemarin ada pola belajar Dinda yang berubah, iya kan? Jadi kalau misalnya pulang sekolah Dinda, tadi Dinda bilang ibu dengar pulang sekolah ada bimbel, itu sampai jam berapa? Sampai jam 9 itu. 9 malam. Jam berapa berarti Dinda istirahat? Kadang kalau misalnya ada tugas kan Bu, misalnya pulang sekolah tuh Dinda kayak istirahat dulu di rumah, kayak tidur gitu kan Bu. Nanti habis maghrib les, terus nanti pulang les kalau misalnya ada tugas yang belum selesai kerjain lagi sampai jam 11, jam 12 gitu. Kalau untuk ngerjain tugas dari teman-teman yang lain ada nggak yang bisa, misalnya lagi Dinda lagi nggak paham tugas,
teman yang lain membantu nggak ada. Berarti untuk pertemanan Dinda di kelas aman, nggak ada masalah di kelas. Jadi tadi juga Dinda kan ibu dengar ada bilang tadi kan kata Dinda nggak boleh nggak kasih mama pergi jauh kan ke Semarang itu dari Sumatera Barat ke Jawa jauh. Jadi ibu boleh tahu Dinda itu anak berapa? Anak ketiga terakhir Bu. Terakhir. Nah cowok yang di atas Dinda Ada abang satu, terus kakak paling tua. paling tua. Nah gitu ini bisa ibu misalnya kita buka aja pikiran dari segi orang tua, mungkin orang tua Dinda berpikiran kalau memang tadi jauh tadi soalnya karena Dinda anak terakhir kan biasanya kan anak terakhir lebih sulit dilepas sama orang tua jauh. Jadi juga tadi Dinda ada nyinggung dengan ibu masalah ekonomi. Jadi kalau sehari-hari mama masih kerja? Mama kerja sendiri Bu, ayah nggak kerja. Kenapa? Karena kan kemarin ayah sempat kecelakaan, jadi kaki ayah kan patah Bu. Cuman kemarin sempat jualan lagi, cuman udah nggak jalan lagi sekarang karena kayak ayah nggak terlalu udah tua kan Bu, jadi nggak terlalu kuat buat itu. Jadi mama nanggung kerja sendiri. Kalau tuh abang sama kakak tadi udah nikah atau masih? Kakak Dina udah nikah yang paling tua, cuman masih tinggal sama mama, jadi otomatis masih mama yang nanggung gitu biaya. Soal misalnya kayak makan masih mama, itu misalnya belanja anak juga masih mama gitu. Dari suami yang kakak sendiri nggak ada? Ada abangnya suaminya kakak itu kerja, kakak juga kerja, cuman kebutuhannya masih kurang gitu karena juga banyak kebutuhannya gitu. Kalau untuk abang Dina sendiri? Abang Dina jualan ikut mama. Jadi berarti abang sama mama yang apa? Tapi untuk keadaan ekonomi gimana? Stabil atau? Kadang naik turun sih Bu, kadang turun, kadang naik, kadang karena mama kan jualan sendiri, terus juga tanggungan banyak gitu kan Bu. Terus apalagi ayah sekarang nggak bantu kerja, belum lagi biaya sekolah, biaya bimbel gitu kan Bu, pasti kayak banyak, juga belum nanti biaya-biaya yang lainnya, makan segala macam. Cuman karena mama pernah bilang sih Bu ke Dinda, kayak sebenarnya mama tuh kayak capek gitu kerja sendiri kan, juga ngerti Dinda Bu, karena tanggungan mama banyak gitu kan Bu. Ngerti sih Dinda Bu, karena ayah nggak ada bantu lagi sekarang gitu. Atau juga mungkin itu juga sih tadi faktor dari mama Dinda gitu, misalnya kayak ngelarang Dinda di Jawa. Jadi kan kalau misalnya nanti Dinda nggak jadi ke Semarang, misalnya nanti di Jawa, misalnya Dinda ambil UNP, setidaknya kan misalnya mama bisa memantau, mungkin keluarga atau masih bisa di Sumbar ini kan di sekitar. Jadi kan juga biaya di Sumbar ini kan bisa diprediksi mama gitu berapa, itu mungkin itu juga sih faktor dari kenapa tadi dilarang. Tapi cobalah memang tadi yang kayak bilang itu diskusikan lagi pertama gimana kedepannya gitu. Tapi memang betul-betul diskusi final, jangan sampai nanti udah diskusi, misalnya diskusi nanti di belakang sekolah ini tapi hasilnya besok berubah lagi, jangan sampai kayak gitu. Soalnya ini kan ini kita udah di penghujung semester, otomatis nanti masuk kita semester baru Januari itu udah perekapan jurusan yang fix kan. Mana tahu nanti Dinda keterima jalur undangan, kira-kira terima nggak? Nggak tahu sih. Kenapa nggak tahu? Dari gambaran nilai Dinda 4 semester, berarti ini yang ke semester 5 kan belum keluar 4 semester. 4 semester kemarin kayaknya keterima, cuman karena ngeliat nilai yang semester 5 nya nurun, nggak tahu Bu masih lolos apa enggak. Berarti sebelumnya Dinda dapat peringkat 10 besar. Ya. Kemarin nih dapat berapa? 20. Jauh ya? Iya Bu, makanya marah mama. Ini kira-kira semester ini nanti naik lagi atau turun? Kayaknya naik. Naik. Kita tunggu pastinya.
Jadi tadi kan Dinda juga bilang sebelumnya tadi cerita ada masalah faktor dari teman-teman ibu dengar tadi. Itu kok boleh ibu tahu kenapa? Faktor teman-teman sebenarnya kayak mungkin dari Dinda pribadi sih Bu, karena juga sering tiap malam kadang overthinking gitu kan Bu, kayak insecure, ngerasa masih kurang gitu kan Bu. Kan mungkin ada teman-teman Dinda yang bisa dibilang bully, tapi kayak Dinda kayak mereka tuh suka dengan hal itu Bu. Jadi misalnya nih lagi main kan Bu, terus bully fisik, Dina kan kayak bisa dibilang kayak kulitnya kan hitam, jadi itu jadi bahan bulian buat mereka, bahan tawaan gitu kan. Cuma sebenarnya Dina nggak masalah, cuman kadang kan ada sakit hatinya juga Bu. Terus karena misalnya kalau yang cowok-cowok bercanda itu kan berlebihan gitu kan Bu, makanya itu yang bikin Nina tuh kayak masih ngerasa kurang terus, padahal udah berusaha buat percaya diri, tapi kadang masih terus ngerasa kurang gitu karena mereka tuh bercandanya kelewatan gitu. Jadi itu kan berarti itu kalau bercanda bully itu misalkan itu bisa dibilang bully, kalau misalnya mengatakan kulit hitam berarti itu jatuhnya bully verbal kan. Jadi itu misalnya lagi ada yang membuli itu keadaannya di kelas atau di luar? Dia nggak sama anak kelas sih Bu. Di kelas, berarti di luar. Ya. Itu bukan bagian anak kelas. Bukan. Kalau untuk bagian anak kelas sendiri nggak ada yang gitu, itu gimana? Bagian anak kelas paling cuman bercanda, nggak terlalu dimasukin hati sih Bu. Nah, tapi kan tetap jatuhnya kan bully gitu kan. Mungkin kadang hal sepele yang kita anggap nggak penting itu bisa lama-lama menumpuk jadi hal yang wah, jadi gitu. Kita bilang kan ambil malas hati nggak apa, tapi kan kalau misalnya kita lagi dalam keadaan buruk, lagi bad mood atau mungkin dengan kata-kata kayak gitu kan pasti kita meledak gitu kan. Nah, jadi kan kalau misalnya Dinda bilang biasa-biasa aja, tapi kalau misalnya malam lagi berpikir insecure, overthinking, berarti itu kan yang berpengaruh ke Dinda. Jam tidur Dinda gimana? Nggak terlalu Sering berarti begadang? Lumayan sering. Kalau misalnya lagi mikirin soal itu tuh bisa sampai tidurnya larut Bu. Atau Dinda juga main game? Enggak. Soalnya kan biasanya kan yang tamu yang ibu dapat informasi dari yang lain-lain, kadang mereka begadang gara-gara game. Jadi kalau Dinda overthinking gitu sampai nggak bisa nggak tidur atau apa, paginya nggak berumur nggak masalah bangun pagi gitu tuh gimana? Nggak masalah, aman. Sejauh ini absen gimana? Aman. Tapi Bu, kadang kalau misalnya Dinda lagi nggak mood tuh kan Bu, misalnya lagi nggak pengen lagi habis overthinking gitu kan Bu, terus paginya pasti badan kayak nggak enak gitu kan Bu, jadinya kayak itu jadi berpengaruh ke sekolahnya juga sih Bu. Kadang Dina ambil libur karena males, misalnya lagi ketemu orang-orang yang itu kan Bu. Nah, jadi Dina ambil libur gitu, izinnya sakit, padahal sebenarnya kayak lagi pengen sendiri aja gitu. Cuman itu emang butuh sih Bu buat Dina, misalnya kayak dalam 1 bulan tuh misalnya ada libur, jadi setidaknya Dinda nggak terlalu tertekan gitu. Me time jatuhnya ya. Nah itu berarti selama ini yang Dinda bilang soalnya tadi hal biasa-biasa aja, jadinya kalau malam jadi bahan overthinking itu kan mempengaruhi kali gitu. Pernah nggak Dinda berpikir untuk merubah cara tidur gitu? Soalnya kan kayak gini ya, soalnya malam nggak tidur pasti otomatis badan jadi letih gitu kan, pagi jadi malas gitu. Pernah sih. Pernah. Jadi jadi itu berarti kita jatuhnya ke manajemen waktu. Manajemen waktu Dinda gimana? Manajemen waktu apanya Pak? Misalnya kayak dari kita tadi Dinda bilang belajar jam segini gitu, itu berarti Dinda kalau misalnya siang sampai jam 9 memang sekali untuk belajar atau gimana? Atau ada kegiatan lain yang Dinda lakukan gitu? Kalau misalnya Dinda lagi nggak mood, kita kan mood-moodan kalau Dinda kan mood-moodan kalau belajar Bu. Jadi misalnya pulang sekolah itu kerjain kerja rumah, terus habis itu palingan basketan sih Bu, biar ada hiburan juga gitu. Terus nanti pulang misalnya jam 6, terus habis itu langsung siap-siap pergi dulu. Berarti Dinda ikut ekskul ya?
Iya. Atau ekskul di sekolah atau di luar? Ekskul di sekolah. Di sekolah basket. Jadi nah itu Dinda bilang kalau misalnya kegiatan Dinda seaktif itu kapan waktu Dinda istirahat? Kalau misalnya tambah lagi malam overthinking gitu. Karena kalau di rumah Bu makan hati Bu, mending Dinda di luar gitu. Kenapa gitu? Banyak Bu, misalnya kayak kalau misalnya Dinda di rumah tuh nggak ada yang nggak ada yang memang benar-benar Dinda bisa istirahat. Kadang misalnya di rumah tuh bikin mama marah aja, misalnya kayak mama marah tuh misalnya Dinda berantem sama kakak. Kadang kan sama kakak tuh kan beda-beda pikiran, tapi karena mungkin Dinda juga paham, mungkin dia juga udah udah berkeluarga, jadi kan juga banyak beban gitu kan Bu. Tapi kadang dia kayak nggak ngertiin Dinda juga gitu Bu. Itu sih. Terus dari ayah juga ada tekanan. Kenapa? Kan ayah kan itu mama kan jatuhnya istri kedua ayah, cuman istri pertama kan ayah udah meninggal. Cuman ayah kan ada anaknya juga di Jawa. Ayah kan orang Jawa kan Bu, jadi ada anaknya berempat. Nah yang itu ke keluarga Dinda cuman yang terakhir yang cowok. Cuman waktu itu sempat sakit hati sih Bu sama ayah kan, karena waktu itu jadi ayah kan dikirimin duit sama anak yang terakhir 500.000. Terus jadi ayah bilang gini ke Dinda, abang sama kakak bilang gini, anak-anak di sini tuh nggak ada yang tahu terima kasih, nggak ada yang tahu rasa nggak ada yang bersyukur gitu kan. Terus saya bilang nggak ada yang peduli, nggak ada yang ngasih dia duit gitu kan Bu. Sedangkan anak-anak yang di Jawa ngirimin dia duit, padahal Bu bisa dibilang anak ayah yang di Jawa tuh ngirim juga sekali setahun ngirim 500.000. Sedangkan di sini kan mama udah udah ngasih ayah, padahal ayah nggak kerja, terus ngasih kehidupan gitu kan Bu. Terus padahal kakak Dinda juga ada ngasih uang, terus abang Dinda juga ada ngasih. Kalau misalnya ada berlebih pasti dikasih kan Bu. Cuman kan karena kakak Dinda juga udah berkeluarga, sedangkan jajan buat anaknya aja kadang mama juga yang ngasih gitu kan Bu. Tapi ayah tuh kayak bilang kayak gitu tuh seolah-olah kami nggak ada nggak ada rasa ya simpati ke dia. Kamu tak kayak dia udah nggak sanggup lagi kan, udah tua gitu kan Bu. Cuman kan sedih aja gitu dengarnya kayak gitu. Terus sekarang kayak waktu Dinda waktu tangan Dinda dijahit ini Bu, nggak ada rasa rasa perhatiannya ke anaknya. Waktu mama Dina masuk rumah sakit aja nggak ada mau inisiatif mau ke rumah sakit juga Bu. Bahkan cuman yang nemenin mama di rumah sakit tuh Dinda, abang Dinda, itu ayah Dina nggak ada ke rumah sakit gitu kan Bu. Terus dibilang kami yang nggak ada simpati ke dia, nggak ada tanggung jawab nggak ada rasa syukur, kayak anak nggak tahu diuntung katanya gitu kan Bu. Padahal sebenarnya dialah yang harusnya nggak tahu diuntung kan Bu. Udah dikasih kehidupan kayak gitu, nggak bantu ekonomi keluarga, malah ngata-ngatain anaknya gitu kan Bu. Terus waktu abang Dinda jatuh depan dia Bu, jatuh dari motor dan di depan dia nggak ada inisiatif buat nolong. Terus abang Dinda tuh pasti mikir kayak kalau misalnya abang mati pasti kayak nggak ada rasa sedihnya juga. Ya pasti mikir kayak gitu kan Bu. Jatuh di depan orang tua nggak ada dibantu sama sekali, cuma diliatin aja tuh kayak itu sedih aja mikirin itu, kasihan sama mama gitu kan Bu. Dinda juga, mama pernah cerita sama Dinda sampai nangis gitu kan Bu, mikirin soal biaya. Mama bilang sebenarnya dia udah mama sampai bilang kalau misalnya mama tuh udah nggak ada, Dinda nggak ada yang hidupin nanti. Terus karena kan kakak Dinda juga hidup sama mama, terus nanti takutnya nggak ada yang biayain gitu. Terus Dinda juga pengen kuliah jauh tuh karena mama sibuk, karena kan mama pernah bilang kayak diremehin
sama kakak-kakaknya, kayak nggak ada anak yang berhasil gitu kan Bu. Makanya mama bilang ke Dinda harus berhasil gitu kan, karena orang-orang tuh kayak mandang remeh keluarga Dinda kan Bu. Terus mama bilang makanya Dinda kayak inisiatif buat kuliah ke Jawa, karena kan belum ada keluarga dari keluarga mama yang kuliah di Jawa. Jadi Dinda pengen kayak kuliah tinggi-tinggi biar mama juga bangga, biar nggak diremehin lagi kan Bu. Tapi kayak ngelihat Dinda berjuang juga, tapi nggak ada dukungan, itu kan juga sedih jadinya gitu. Kalau nangis ada sedih aja sih Bu, kayak nggak ada ayah Dinda udah kayak gitu. tenangkan aja dulu baru kita udah tenang ya. Coba tarik nafas ya. Jadi mungkin dari cerita Dinda tadi bisa ibu simpulkan juga, ibu beri masukan gitu ya. Jadi kalau misalnya masalah keluarga memang pasti semua keluarga pasti kebanyakan pasti masalah ekonomi pertama. Tapi kalau misalnya masalah ayah Dinda tadi bilang Dinda misalnya kayak nggak merasa ayah ada bilang anak nggak berguna, masalah duit itu mungkin gini, kadang kita sebagai manusia itu hal-hal yang nggak, misalnya hal yang salah sering sama jarang kita dapatkan, itu pasti hal yang jarang kita dapatkan lebih wah gitu itunya. Makanya mungkin kalau misalnya memang tadi kayak Dinda bilang masalah hari-hari ayah itu memang dari cuma kan kalau misalnya mungkin karena setiap hari dapat dari mama, sampai abang juga sering ngasih, mungkin itu udah biasa aja gitu dari ayah. Karena kan yang tadi Dinda bilang yang dari Jawa itu sekali mungkin karena itu wah gitu mungkin kadang ngasihnya dengan juga jumlahnya mungkin bisa dibilang juga besar lah daripada sehari-hari, karena kan itu tadi bilang mungkin keseharian dikasih sehari-hari sama yang beda, misalnya tiba-tiba ngasih pasti beda gitu. Jadi tadi Dinda bilang ada keluarga anak ayah, berarti saudara Dinda gitu. Pernah nggak jumpa Dinda dengan saudara itu? Nggak pernah sekalipun, dengan satu pun nggak ada yang pernah. Yang karena anak ayah yang di Jawa tuh kan berempat, yang bertiga itu nggak baikan sama mama, nggak terima ya punya istri baru gitu kan Bu. Cuman yang anak ayah yang terakhir itu tuh yang ada komunikasi sama keluarga Dinda gitu, tapi nggak pernah ketemu, soalnya Dinda juga nggak pernah ke Jawa gitu. Jadi untuk kayak misalnya hari-hari biasa gini ada komunikasi palingan lebaran, berarti banyak pasti sedikit banyak ada komunikasi gitu. Jadi misalnya tadi misalnya Dinda kira-kira kuliah ini kan dari tadi cerita masalah yang kuliah, jadi kita balik ke situ. Jadi kan Dinda bilang mau kuliah di Jawa, sedangkan Dinda juga misalnya takut masalah ekonomi keluarga tiba-tiba turun kan, karena kan posisi juga mama sendiri jadi tulang punggung kan, kayak kakak juga masih tinggal di rumah, banyak sih kita juga biaya dari mama kan. Takutnya nanti kan gini, mungkin dari mama sendiri ada di tengah jalan putus kan. Tadi dia bilang keluarga mandang rendah, takutnya mungkin mama takut makin dipandang rendah lagi, karena misalnya nggak karena kan pandangan rendah orang kan bisa beda kalau misalnya memang kita nggak kuliah atau kita berhenti putus di tengah jalan mungkin lebih jadi misalnya memang rezeki Dinda di Jawa, apa planning Dinda misalnya untuk kedepannya gitu?
Mungkin Dinda udah ada planning sih Bu, kalau misalnya Dinda kuliah di Jawa, mungkin buat bantu ekonomi Mama juga bisa sambil kalau misalnya memungkinkan untuk Dinda bisa bantu ekonomi Mama juga, mungkin buka usaha atau apa gitu ya. Jadi kan sekarang juga mungkin kan kita juga ada KIP kuliah kan dari sekolah, ada nggak Dinda coba daftar gitu? Dinda udah bilang sama Mama sih Bu, cuman masih belum diurus karena belum tahu syarat-syaratnya. Mau ke BK juga nanya-nanya belum sempat gitu kan Bu. Jadi mungkin nanti Dinda urus dulu gitu. Jadi itu kan itu salah satu memang mempermudah nanti Dinda gimana nya urusan nanti misalnya memang rezekinya memang wallahu alam, rezeki Dinda memang kuliah di Jawa, ini dengan ada KIP-nya Dinda terbantu karena kan kalau yang masalah KIP nanti mulai diurus Januari mungkin, jadi persiapkan aja lah mungkin karena hal-hal yang dibutuhkan kan udah tahu kan apa aja. Kan mau daftar KIP, jadi kalau tadi Dinda dulu juga nggak tahu syaratnya. Pertama syarat yang mungkin dia harus Dinda lengkapi itu pertama ada kartu keluarga, SKTM, surat keterangan tidak umum, nanti bisa diminta di Jorong atau di kelurahan. Baru misal kalau Dinda ada nggak kartu-kartu kartu sosial atau kartu apa? Ada, itu bisa jadi itu. Baru nanti yang paling penting itu ada namanya kelengkapannya kayak portofolio. Jadi nanti kita ada nulis deskripsi kayak misalnya tentang orang tua, misalnya keseharian orang tua dari pertama gimana bangun tidur orang tua, misalnya ayah bangun tidur gini ngapain ini sampai mau tidur lagi, berarti cerita deskripsikan di atas dagu folio. Jadi kalau memang misal apa kan itu kan banyak nanti, jadi bisa Dinda persiapkan mungkin dari sekarang. Mungkin nanti kalau memang kurang paham dari informasi yang Ibu berikan, bisa cari-cari gambarannya di Google atau di mana gitu, bisa. Nah, jadi dari cerita Dinda semua dan juga masukan-masukan dari Ibu, apa yang bisa Dinda ambil kesimpulannya? Mungkin lebih ngerti juga kondisi orang tua, terus juga konsultasi lagi ke orang tua soal kuliah gitu Bu. Jadi mungkin tadi kan jadinya juga saran Ibu mantapkan lagi pilihan Dinda ke depannya, karena kan ke depannya tadi Ibu bilang yang menentukan masa depan Dinda bisa bilang udah tentukan dari sekarang. Gimana Dinda sekarang, gitu juga lah nanti masa depan Dinda. Misalnya nanti Dinda gagal di pilihan Dinda atau Dinda nanti nggak nyaman dengan pilihan Dinda, apalagi nanti ke depannya gitu. Jadi mantapkan lagi, coba diskusikan lagi dengan keluarga, coba lebih tingkatkan lagi keakraban dengan keluarga, mana tahu nanti bisa membuka memang gimana gambaran Dinda ke depannya. Karena kan apapun sebenarnya masalah kita di luar, kunci pertama mungkin kan keluarga. Karena kan kalau misalnya ada dulu kata-kata gini, kalau keluarga adalah madrasah pertama kita mungkin. Jadi apapun masalah kita, solusi terbaiknya memang kita berbaikan dulu dengan keluarga. Jadi karena kita ini udah di penghujung kegiatan, dari semua tadi kan Dinda juga udah menyimpulkan apa masukan-masukan dari Ibu. Jadi dari semua kita cerita atau banyak kita pokoknya kita cerita hari ini, apa komitmen Dinda ke depannya? Komitmen ke depannya, komitmen itu misalnya apa janji Dinda pada diri Dinda sendiri sama ke Ibu gitu, apa yang akan Dinda lakukan ke depannya? lebih semangat buat ke depannya sih. Misalnya kayak nggak terlalu stres lagi, terus diatur juga pola-pola tidur, terus juga bisa manajemen waktu. Jadi dari komitmen Dinda itu Ibu yakin Dinda bisa, dan juga masukan terakhir Ibu pada sesi konseling kita ini, kalau bisa Dinda memilah, jangan dengarkan orang yang memang nggak berkontribusi aktif di diri kita. Kita memang butuh istirahat kalau lelah. Jadi kalau memang Dinda lelah, istirahat, tapi jangan sampai menyerah. Oke? Jadi mungkin konseling kita berakhir sampai di sini. Jadi kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Jadi kalau misalnya memang ada kata-kata Ibu yang memang tidak bagus, jangan Dinda dengarkan atau misalnya Dinda lakukan. Jadi apapun masukan Ibu yang baik, kalau bisa Dinda kerjakan. Bisa. Jadi kita tutup
konseling kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.